Ya. Jadi Bu, di sini tujuan saya ingin mewawancarai Ibu dan juga adik tentang di mana di sini saya melakukan penelitian yang berjudul pendekatan orang tua dalam mengatasi keterlambatan sholat subuh anak. Jadi nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan tentang bagaimana sih Ibu membangunkan adik ini ketika ingin melaksanakan sholat subuh. Jadi ada beberapa nanti yang saya ajukan. Jadi yang pertama itu bagaimana kebiasaan Ibu dalam melaksanakan sholat subuh? Apakah sering tepat waktu atau cenderung terlambat Ibu? Kadang-kadang sering terlambat, kadang tepat waktu. Berarti bisa dibilang nggak menentu lah kan Ibu. Iya, Pokoknya sholatnya masih dilaksanakan. Ya. Baru kalau selanjutnya Bu, apa sih faktor yang menurut Ibu menyebabkan anak sulit bangun untuk sholat subuh? Kadang terlalu lama menghafal, terus terlalu main-main sama adiknya di rumah. Biasanya jam tidurnya mulai dari jam berapa Bu? Biasanya? Jam 9 malam. Jam 9. Pernah nggak adik ini tidur di atas jam 9 ke atas? Nggak pernah. Baru Bu, apa sih yang membiasakan Ibu, apa sih biasanya yang Ibu lakukan untuk membangun anak saat sholat subuh? Kalau cara membangunkannya, Nada bangun, udah mau sholat subuh, nanti keburu habis waktunya gitu. Baru kalau dalam pendekatan yang Ibu buat seperti tadi, apakah ada pendekatan lain seperti menasehati si anak ini agar dia bangun tepat waktu atau memberikan sebuah motivasi bagaimana sih sebenarnya kalau kita sholat subuh tepat waktu nanti akan dapat pahala atau bagaimana? Iya. Nanti kalau Nada bangun, nanti kalau nggak sholat subuh, nanti kalau cepat melaksanakan sholat subuhnya, rezekinya bertambah. Ya. Banyak didoakan malaikat-malaikat. Dan udah kalau mau menghafal cepat mendapat di sekolah. Baru Bu, kalau pertanyaan selanjutnya ini, apakah Ibu pernah memberikan sebuah hadiah ataupun pujian kepada anak ketika dia berhasil bangun sendiri tanpa dibangunkan oleh orang tua? Pernah. Misalnya kalau cepat bangun, Mak masakan gini baru dimasakkan. Berarti kayak masakan kesukaan. Iya. Kalau yang lain Bu, contoh seperti ditambah uang jajannya kadang-kadang. Baru Bu, kalau kan ini masih usia dini, kalau ini dia lebih banyak bisa bangun sendirinya atau kebanyakan Ibu yang bangunkan dia? Kebanyakan dibangun. Selanjutnya Bu, apakah Ibu menggunakan, maksudnya pernah menggunakan pendekatan yang lain ketika anak ini susah untuk dibangunin, kecuali dengan nada yang lembut gitu atau marah-marah? Kadang kalau lama, Nada bangun, begitu kan? Nggak mau dibangunin, di ngomel-ngomelin, di marah-marahin. Terus kalau nggak mau dilanjutin, disuruh mencuci piring. Kalau uang jajannya? Uang jajannya dikurangi. Baru Bu, adakah dukungan dari lingkungan sekitar seperti guru di sekolah atau guru dia ngaji ataupun bahkan kawan-kawannya yang bisa membantu membiasakan anak ini melaksanakan sholat subuh tepat waktu? Biasanya di sekolah dan waktu mengaji malam. Berarti ada dari pengaruh dari lingkungan. Berarti bukan hanya di keluarga saja kan Bu, lingkungan juga berperan. Baru ini yang terakhir, apa sih harapan Ibu terhadap anak terkait ibadah sholat subuhnya di masa yang akan datang? Mudah-mudahan sholat subuh dan yang 5 waktu terus dilaksanakan sampai selanjutnya. Amin. Dan semoga nggak bolong-bolong lagi. Iya. Mungkin Bu sekian untuk wawancaranya. Semoga
bisa membantu penelitian saya juga dan mudah-mudahan cepat selesai. Amin. Mungkin sekian ya Bu, terima kasih.